Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Eva Yunizar kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa saya tidak sendiri. Saya sudah hadir bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah terkait halal membawa berkah. Nah, mari kita sama-sama mencari keberkahan. Bagi Anda pemirsa, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca. Langsung saja kita bahas bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, halal membawa berkah. Mengapa kita sebagai umat muslim itu harus selalu memperhatikan kehalalan supaya nanti mendapatkan keberkahan nih Kiai? Halal itu kan pola hidup. Pola hidup itu nanti akan berkaitan dengan tujuan yang dia capai dalam hidup itu, yaitu berkah. Orang itu paling penting dalam hidup ini itu meraih keberkahan. Harta yang banyak kalau tidak berkah itu juga tidak mendatangkan ketentraman. Hari ini kita bisa melihat bahwa yang Allah hilangkan dari kehidupan kita kan keberkahan. Ada misalnya orang ahli hukum, tapi kena hukuman. Itu kan berarti ilmu hukumnya tidak mendatangkan keberkahan buat dia. Ada orang yang tugasnya menjadi petugas keamanan, kemudian diamankan. Ada orang yang kerjanya seharusnya menghakimi dan menghukumi. Hari ini dihukum dia. Itu kan menunjukkan bahwa yang hilang dari kehidupan kita hari ini itu adalah keberkahan. Oleh karena itu ini bagus sekali temanya. Halal itu adalah pola hidup, jalan hidup. Ketika kita ada di jalan yang benar, maka kita akan mendapatkan kebenaran. Sehebat apapun kita, tapi kita berada di jalan yang salah. Saya mau ke Bogor misalnya, mobil saya bagus banget. Saya punya driver yang luar biasa, peralatan untuk mobilnya lengkap, saya bawa bekal yang cukup, kartu tol saya juga banyak, tapi saya tiba-tiba masuk tol Jakarta Cikampek. Maka saya tidak akan sampai ke Bogor, kecuali muter-muter dan akan menghabiskan begitu banyak hal. Kenapa? Bukan soal mobilnya, bukan soal supirnya, bukan soal GPS-nya. Tapi permasalahan adalah saya salah memilih jalan. Maka halal itu harus menjadi jalan hidup. Nah, kalau kemudian halal itu harus menjadi jalan hidup, gaya hidup, apa yang kemudian harus kita perhatikan? Ini jadi serba salah nih, jadi takut. Apakah makanan halal, kemudian pekerjaan, rasanya kok jadi berat gitu. Betul. Yang harus dilihat itu dua hal. Yang pertama makanannya misalnya, atau pekerjaannya. Pada makanan dan pada pekerjaan. Apa yang saya makan? Buat masyarakat muslim, daging babi itu haram untuk dikonsumsi. Sementara daging al-an'am, itu sapi, kerbau, kambing, misalnya unta, itu halal dimakan. Itu yang pertama. Yang kedua, cara perolehannya. Saya boleh makan daging sapi, tapi kalau sapinya punya tetangga saya sembelih tanpa izin dan tanpa keikhlasan dan kerelaan yang punya, tentu saya memakan barang yang haram. Bukan makanannya yang haram, tapi cara perolehannya yang haram. Jadi untuk menggapai halal itu harus dilihat. Yang pertama dalam bahasa fikihnya itu dzatiyahnya. Makanannya itu apa? Apakah makanan ini sudah memenuhi kriteria halal? Kemudian setelah checklistnya ini beres, maka checklistnya adalah cara mendapatkannya. Nanti kalau ingin dapat derajat yang lebih dari itu yang dikatakan thayyiban. Nih, ada halal tapi mungkin nggak thayyib. Dia halal tapi bukan baik. Misalnya begini, saya diundang ke CNN. Saya terus terang saja kan, saya pasti mendapatkan materi dari CNN ini. Kemudian selepas dari CNN, saya diundang ke panti asuhan. Cukup jauh, misalnya di Cirebon.
untuk sampai ke sana mobil saya diisi BBM Pertamax misalnya. Saya harus melewati jalan tol yang tidak mungkin saya bayar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya harus bayar pakai uang. Sampai di panti asuhan, saya berceramah, memberi motivasi kepada anak yatim. Selesai saya berceramah, seperti tradisi yang ada, saya kan mendapatkan penghargaan. Terus terang saja, biasanya berbentuk nominal uang. Iya. Pak Faiz, terima kasih sudah hadir. Katakanlah kalau dalam tradisi kiai itu dikasih amplop, ya. Kalau Mbak Eva kan ditransfer. Boleh jadi ketika saya dikasih amplop, saya terima. Saya harus terima. Karena itu kan rezeki yang Allah hantarkan kepada saya. Kalau saya ambil, hukumnya apa? Halal. Siapa yang bilang haram? Kan saya untuk sampai ke sana juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, saya terima hadiah tadi, hukumnya halal. Pertanyaannya, toyib enggak? Pagi ini saya sudah terima transferan. Siang ini saya sudah terima transferan. Yang transfer itu sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saya. Asal saya tidak punya sifat serakah. Maka saat saya di sana, kalau saya terima itu halal. Tapi rasanya nggak pantas. Panti asuhannya untuk merawat anak yatim itu cari dananya luar biasa. Saya datang ke sana pakai mobil yang mungkin mobil itu tidak dimiliki oleh mereka. Saya memakai jam tangan yang mungkin jam tangan itu tidak dimiliki oleh mereka. Kalau berbicara sekedar halal, itu halal. Tapi boleh jadi tidak thayyib. Saya berceramah misalnya, berbagi ilmu. Kalau saya meminta gaji kan nggak apa-apa, wajar. Tetapi kemudian saya memasang tarif tertentu, apa itu pantas dilakukan oleh orang yang mengajarkan keikhlasan, oleh orang yang menjalani pekerjaan, meneruskan tradisi para nabi dalam menyampaikan agama. Nah, ini kondisi yang boleh jadi, Mbak Eva ya, ada orang merasa, saya sudah hati-hati, sudah halal kok, tapi kok nggak berkah ya? Ah, boleh jadi dia tidak thayyib. Ketika ada orang misalnya ya, di minggu, di pagi hari, di hari Ahad atau hari Sabtu, subuh-subuh di tepi jalan, sedang merangkul anaknya. Tiba-tiba saya lewat. Kebetulan saya pakai sarung, pakai peci. Maka ibu tadi mencegat saya. Pertanyaannya, ketika ibu tadi mencegat saya dengan mencegat orang lain, pasti ekspektasinya berbeda. Ini orang mukanya kayak ustadz ini, walaupun belum tentu ustadz saya. Kayak ustadz, dipersepsikan sebagai orang baik. Karena berpakaiannya pakai seperti peci, ini, pakai sarung. sarung, subuh-subuh. Dari mana? Pasti dari masjid nih orang baik nih. Maka dia punya ekspektasi dong. Ini kalau saya minta, siapa tahu ya, dikasih lebih dari orang-orang. Maka ketika saya seperti itu, ketika saya dimintain orang seperti itu, guru saya, orang tua saya mengajarkan, penuhilah harapan orang sebagaimana kamu ingin dipenuhi harapan-harapanmu. Saya datang ke CNN, tentu kan beda toh dengan saya datang ke tempat lain, ngelihat gedungnya, ngelihat isinya. Saya kan punya ekspektasi. Saya duduk di situ, di ruangan yang ber-AC, dikasih minum, segala macam. Saya pasti akan mendapatkan sekian, sekian, sekian. Saya punya ekspektasi. Dan semua orang itu ingin harapannya itu dikabulkan. Maka ketika pengemis tadi misalnya, yang biasa orang katakan ngasih 10.000 sudah besar, saya kasih 1 juta. Boleh jadi itu yang mendatangkan keberkahan kelak di kemudian hari, mewujudkan harapan orang. Itu namanya naik pangkat nih, nggak sekedar halal tapi juga thayyib. Oke, jadi ada fase berikutnya setelah halal, yaitu halalan thayyiban, begitu ya Kiai. Baik, kita akan jeda dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Halal Membawa Berkah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Kalau kemudian tadi disampaikan bahwa tidak hanya sekedar halal, tapi bisa lebih lagi yaitu halalan thayyiban begitu. Nah, bagaimana kemudian kita menjalankan kehidupan sehari-hari agar mencapai halalan thayyiban dan mendapatkan berkahnya?
Berkah itu secara sederhana, itu ketika kualitas apapun itu melampaui kuantitasnya. Saya punya uang 10.000, tapi bisa memenuhi kebutuhan saya, yang boleh jadi orang lain punya uang 1 juta, tetapi tidak bisa memenuhi apa yang dia butuhkan. Itu adalah keberkahan. Nah, untuk meraih keberkahan ini sebetulnya ada satu cerita ya yang menarik, diceritakan oleh guru saya, cerita ringan lah, bahwa betapa pentingnya keberkahan dan berkah itu ditentukan dengan jalan hidup. Guru saya dulu bilang, lihat 2 binatang ciptaan Allah nih. Yang satu anjing, yang satu kambing. Jadi cerita ini tidak akan menyinggung siapapun. Yang tersinggung adalah anjing Anjing atau dan kambing. kambing. Jadi anjing dengan kambing ini, kata guru saya, coba kamu lihat ketika melahirkan anak. Banyakan mana anjing perempuan dan kambing perempuan ketika melahirkan anak? Jawabannya tentu lebih banyak anaknya anjing. Anjing beranak bisa 6, bisa 7, seperti kucing. Sementara kambing itu rata-rata 1 atau 2. Jarang sekali kambing bisa punya anak 3. Itu yang pertama kata guru saya. Kemudian guru saya bertanya lagi, setelah itu kamu lihat, setiap hari itu yang lebih banyak mati itu anjing apa kambing? Jawaban saya pasti kambing dong. Iya. Dia disate, dia direndang, ada acara apapun, kambing ikut mati, Iya. ada perempuan melahirkan anak bahagia, syukuran, akekah. Kalau anaknya laki, kambing mati 2. Dua. Jadi ketika ada perempuan hamil, kambing itu cemas. Wah, ini begitu melahirkan, saya mati, kata kambing. Kan begitu ya. Nah, guru saya kemudian mengatakan, kamu lihat anakku, yang lahirnya lebih banyak, matinya lebih jarang. Yang satunya lahirnya lebih sedikit, matinya tiap hari. Tetapi secara statistik jumlahnya jauh melampaui yang lahirnya banyak dan tidak setiap hari mati. Nah, disitulah kata guru saya, itu namanya berkah. Kambing itu lebih berkah daripada anjing. Modalnya sedikit, habis setiap hari, tapi tidak habis-habis jumlahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa anjing itu kalah dari kambing pada aspek keberkahan? Padahal kata guru saya nih, dari semua aspek kambing itu kalah sama anjing. Kalau bicara tentang nasab, nih, kan ada orang merasa bangsawan misalnya, kakeknya hebat. Maka kakeknya anjing dengan kakeknya kambing, itu lebih hebat kakeknya anjing kan. Karena kakeknya anjing itu ada yang di surga. Itu Genesio, anjingnya Ashabul Kahfi, yang ditidurkan oleh Allah di gua bersama pemuda-pemuda yang ada di surah Al-Kahfi itu. Tidur 300 tahun, dihidupkan bersama, dimatikan bersama, kelak dia akan dimasukkan ke dalam surga bersama. Sementara kakeknya kambing, itu ada di surga. Bahkan malaikat bertanya-tanya, ini ada apa kok di surga ada kambing gitu. Tanpa mereka pernah tahu bahwa ratusan tahun atau ribuan tahun kemudian, kambing ini diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi sebagai ganti Nabi Ismail. Jadi kakeknya anjing masuk surga, kakeknya kambing sudah di surga, keluar disembelih. Ini lihat satu. Yang kedua misalnya dari aspek ilmu. Dalam Islam, apapun orang itu diangkat derajatnya karena keagamaannya dan karena ilmunya. Dan itu berlaku buat anjing. Anjing itu bahasa Arabnya kalbun. Tapi kalau dia sekolah, itu disebut dalam Al-Quran, wa ma'alamtum minal jawarihi mukallabina. Jadi ada anjing, anjing ini anjing sekolahan. Tentu kalau kita lihat sekarang kan ada anjing yang bisa diajar untuk berburu. Nah, anjing ini ilmunya menarik loh. Kalau dia berilmu, mengerti, ilmunya bermanfaat buat saya orang muslim. Bisa menentukan halal dan haram apa yang saya mau makan. Misalnya sapi. Ya, sapi ini halal kan saya makan, tapi syaratnya harus disembelih. Sembelihnya itu pakai alat apapun, mau dari baja, mau dari alat yang tajam, tetapi tidak boleh yang berbahan baku tulang manusia. Haram dalam syariat Islam. Tapi uniknya, giginya anjing itu bisa menggantikan fungsi pisau. Jadi kalau ada binatang berburu kayak di Australia, saya pernah lihat sapi yang besar misalnya, sulit untuk kemudian dibunuh, disembelih, atau kijang yang larinya cepat, maka saya bisa mewakilkan itu kepada anjing. Dalam mazhab Imam Syafi'i sederhana kok. Anjingnya yang sudah mengerti, saya perintahkan anjing dengan bahasa isyarat, tentu bahasanya anjing, dia paham, guk, oh saya paham Tuan. Tuan ingin rusa itu saya bunuh ya. Saya tepuk paha kanannya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sama dengan saya memegang pisau dan saya mengucapkan basmalah. Dia lari guguk, dia terekam, mati rusanya. Halal apa haram? Tergantung. Kalau saya sampai di rusa itu, dari ujung kepala sampai buntut tidak ada yang dia makan, tidak ada yang dia korupsi, ngambil komisi terlebih dahulu, maka hukumnya halal.
Ini anjing pinter, ngerti bahwa binatang itu bukan untuk dia tapi untuk Iya, tuannya. iya. Tapi kalau saya sampai sana sudah dikorupsi dulu, diambil komisinya, haram gitu. Karena dia anjing bodoh, tidak mengerti. Iya. Nah, ini ilmunya hebat kan. Sementara ilmunya kambing bandot itu bahaya kalau diterapkan, bisa rusak rumah tangga. Setiap ada kambing betina dia eksekusi, Iya, iya. kan gitu kan? Itu ilmunya. Yang ketiga misalnya aspek fisik. Ya jauh lah antara kambing dengan anjing. Saya punya anak itu suka sama binatang, termasuk anjing. Tapi dia nggak berani beli karena dia anaknya saya. Tapi dia suka sama anjing. Satu ketiga kita habis hari Ahad itu di sekitaran Senopati dulu, kan banyak diplomat tinggal situ orang asing punya anjing. Anak saya itu ngobrol dengan orang asing itu, saya nggak tahu apa yang diobrolin. Tiba-tiba tali anjingnya dikasih ke saya. Saya kaget banget. Ada apa Rina? Ya sekali-kali kita berpose dengan anjing. Oke, anjing di tengah, saya di sebelah kanan, anak saya sebelah kiri. Anak saya namanya Alifa. Foto, selesai lah. Nggak ada masalah lah. Anjingnya juga kering, tidak kena najis, sayanya. Dia upload. Waktu itu zaman Facebook, belum ada Instagram. Saya lihat komentarnya, semuanya komentari anjing, Mbak. Dia tanya, Alifa, yang di tengah siapa? Ganteng banget. Kata gitu. Dari semua yang komen, tidak ada yang menanyakan itu laki-laki yang di kanan siapa. Artinya apa? Secara fisik saya harus akui, lebih menarik anjing yang difoto anak saya itu daripada saya kan. Nah, secara fisik berarti anjing hebat kan? Segala-galanya. Tapi dia kalah keberkahan dengan kambing. Kata guru saya, kenapa? Karena jalan hidupnya yang berbeda. Saya bertanya waktu itu, jalan hidup yang berbeda di mana guru? Kan sama aja anjing dengan kambing dalam banyak hal. Kata guru saya beda. Kambing itu senakal-nakalnya, sebandot-bandotnya bandot, itu kalau maghrib pulang. Isya dia tidur. Kalaupun dia bertemu dengan kambing cantik, itu mungkin hanya diingat, oh kandangnya di sini. Tapi tidak dia eksekusi. Dia tidur malam itu. Nanti menjelang subuh, waktu yang terbaik, wabil asharihum yastaghfirun. Orang paling bagus bermunajat kepada Allah, kambing ini bangun. Karena Allah sedang bagi rahmat, bagi berkah, kambing itu bangun, maka kambing itu dapat barokah. Sebaliknya anjing, kalau malam nggak tidur-tidur, tapi menjelang subuh, tidur dan tidak bisa bangun. Nah, itu dia kehilangan keberkahan. Maka kita harus hati-hati nih. Kalau punya pasangan, malam nggak tidur-tidur, tapi menjelang subuh itu tidur. Bisa hilang keberkahannya seperti barokahnya anjing tadi. Itu cara. Jadi secara singkat cerita sederhana itu mengajarkan kepada kita bahwa berkah itu bergantung kepada pola dan jalan hidup yang kita pilih. Bukan bergantung semata-mata kepada apa yang kita miliki, status sosial, ilmu, dan sebagainya. Oke, semoga tadi bisa menginspirasi kita semua ya untuk bisa mendapatkan jalan hidup yang halalan thayyiban dan mendapatkan keberkahan, Kiai. Baiklah, kita akan dengarkan sama-sama ini pertanyaan dari netizen. Kita langsung saja saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin bertanya. Terkadang kalau kita membeli daging sapi atau ayam di pasar, kita kan tidak selalu melihat proses penyembelihannya apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nah, kita sebagai muslim, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah ingin menikmati hidangan atau makanan yang halal, tapi kita tidak tahu apakah ini betul halal sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Jadi kalau sekarang yang pertama kan pola hidup mencari yang halal itu kan sudah jadi gaya hidup ya. Jadi orang kan sekarang mudah banget. Itu nggak ada logo MUI-nya, itu nggak ada sertifikat halalnya. Ya itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk memastikan bahwa yang kita makan itu halal. Jadi kalau sudah ada sertifikatnya, sudah ada logonya, itu tanggung jawabnya berpindah kepada yang ngasih logo. Jadi kalau Mbak Eva masuk rumah makan, sudah ada sertifikat dari lembaga yang memang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal, itu sudah terlepas. Namanya baro'atudz zimmah dalam Islam itu. Udah nggak ada tanggung jawab apapun. Karena lembaga yang berwenang sudah menyatakan bahwa ini halal. Oke, bagaimana yang tidak ada? Di pasar tradisional misalnya, maka kita tetap punya kewajiban untuk memilih yang terbaik buat kita. Bagaimana caranya? Mungkin kita lihat tadi tuh, kalau dia jualan daging atau ayam, kalau ayam saya rasa masih bisa dilihat bekas potongan yang ada di lehernya. Kalau daging atau yang tidak bisa kita lihat, maka kita percaya kepada orangnya.
Ya, misalnya orang itu kita lihat kalau di pasar baik pakaiannya misalnya, atau sekali waktu kita datang ke tempat dia dagang tahu-tahu orangnya nggak ada. Mm-mm. Kita ditanya, kemana abangnya ini? Lagi sholat zuhur pak. Nah, Oh. kemudian kita tanya, Pak, ini sembelihannya sesuai ajaran Islam ya? Dia jawab, iya. Dan Mm-mm. dia juga seorang muslim. Maka itu sudah cukup untuk kita membeli dari orang tersebut. Dan Mm-mm. itu saya pikir kemampuan itu dimiliki oleh kita semua. Kita kan apa-apa suka milih kan? Iya. Iya kan? Ketika kita misalnya pergi kepada satu tempat, misalnya ada tour leaders yang bentuknya bermacam-macam, kita kan ngelihat dari, ah saya mau pilih yang itu aja lah, physically kayaknya orang baik, kan Mm-mm. gitu. Nah, ketika kita memilih kayak gitu kan kita juga memilih. Kita ke Oke. rumah sakit kan juga kadang-kadang searching dulu di Google. Ini Iya, dokternya dokter ini. yang Kita mana? cari nih. Oh, ternyata ini keahliannya ini. Terus kita lihat komentar-komentar pasien-pasien. Kita kan memilih itu. Mm-mm. Nah, kalau untuk seperti itu kita memilih, kan juga kita harus memilih sesuatu yang akan masuk ke dalam tubuh kita menjadi saripati, kemudian kelak di kemudian hari menjadi anak dan keturunan kita. Jadi di situ sederhana tadi, ketika ke pasar kita cari penjual yang bisa kita percaya pernyataan pribadinya, kalau memang dia tidak memiliki misalnya sertifikat halal atas produknya. Oke, jadi kita mulailah mencari karakteristik bahwa orang yang mengelola atau yang Iya, mengolah makanan iya, kita ini juga iya, terjamin kehalalannya terjamin, ya, Kiai ya. terjamin. Baik, kita akan break dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Halal Membawa Berkah. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Kiai, kalau tadi sama-sama kita sudah saksikan bagaimana kita bisa mendapatkan makanan-makanan yang halal begitu ya. Nah, untuk konsekuensinya sendiri, Ya, memasukkan sesuatu yang halal ataupun juga memasukkan sesuatu sesuatu yang haram ke ya, dalam tubuh kita itu ya. seperti apa? Ya itu berlaku hukumnya. Yang menanam kebaikan ya memetik kebaikan. Hmm. Yang tidak menanam kebaikan ya dia akan memetik apa yang dia tanam. Ketiga halal yang dimasukkan, dia akan memetik sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Kita punya cerita yang diturunkan oleh guru-guru kita terkait dengan orang alim besar Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 9 tahun, itu hafal Al-Quran. Umur 11 tahun itu bisa menghafal ribuan hadis. Beliau ternyata itu dilahirkan dari sosok orang tua yang sangat hati-hati ketika memilih apa yang dimasukkan dan menjadi nafkah keluarganya. Itu diceritakan ayahnya Imam Syafi'i itu duduk di tepi sungai. Tiba-tiba ada delima lewat itu. Ini dia ambil, dia makan. Begitu selesai dimakan, dia terbayang, loh iya ya, ini kan saya makan delima betul ada di sungai, tapi kan bisa jadi jatuh dan orangnya nggak rela sebetulnya kalau Iya. dimakan. Maka dia cari. Ibarat seandainya di Jakarta, dia itu makan buah delimanya itu sudah disunter. Dia Hmm. ikuti, dia sisir itu Kali Ciliwung itu sampai ke Depok, sampai ke Bogor. Begitu sampai di Dicari siapa Bogor, dia pemiliknya. lihat ada kebun yang ada pohonnya itu menjorok ke sungai. Dia katakan mungkin ini yang punya. Maka dia cari. Begitu dia masuk ke sana, ternyata ada tukang kebun, Pak ini yang punya siapa? Dia jawab lagi, yang punya di BSD. Bayangin tuh, sudah jalan dari Sunter ke Bogor, ke BSD pula. Tapi dia lakukan. Sampai di BSD ketemu orangnya, Pak Haji saya minta maaf, saya makan buah delima di atas sungai, yang jatuh di sungai, bla 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 dia ceritakan. Bukannya dapat apresiasi malah dimaki-maki. Oh ini ternyata yang suka mengurangi hasil panen kebun saya. Nggak Hmm. bisa, haram yang kamu makan. Oh. Kata ayahnya Imam Syafi'i, Tuan, bagaimana saya harus menebus kesalahan saya? Mm-mm. Kamu kerja, jaga kebun saya 1 tahun, tidak saya bayar apapun. Nanti setelah 1 tahun, akan jadi halal yang kamu makan. Iya Tuan, saya nurut asal yang saya makan jadi halal. Dia kerja setahun. 31 Desember datang, Tuan sudah setahun. Oh nggak bisa. Kamu akan jadi halal syaratnya, kata dia. Kamu harus nikah dengan anak perempuan saya. Hmm. Kata ayahnya Imam Syafi'i, bagaimana anak perempuan yang bagaimana? Kamu jangan ketawa dan jangan senang. Anak perempuan yang buta, tuli dan lumpuh.
kamu nikahi. Kalau kamu nikahi dia, itu jadi halal. Baik, kalau itu satu-satunya cara kita bisa bayangin tuh, ya kan, lengkap penderitaan itu, ya sudah tunanetra dan sebagainya, ya tidak bisa jalan, akad nikah jadi tanpa melihat. Toh kata Imam Syafi'i, untuk ayahnya untuk apa juga dilihat, ya dia sudah bisa membayangkan lah nasib dia. Tapi kemudian kata mertuanya itu, anak perempuan saya di kamar itu, kamu masuk itu sudah menjadi istrimu. Begitu dia buka, itu perempuan cantiknya luar biasa. Kalau saya langsung saya serbu itu. Tapi ini berbalik gitu. Ayahnya itu jujur banget, dilari ke mertuanya. Tuan, jangan bercanda. Itu enggak seperti yang Tuan gambarkan. Kata, enggak, di situ enggak ada perempuan kecuali anak yang saya akadkan kepada kamu. Berkali-kali seperti itu. Akhirnya ayahnya bilang, mertuanya bilang, iya betul, anak saya itu buta, tidak pernah melihat yang diharamkan oleh Allah. Dia tuli tidak pernah bergosip ria tentang aib orang. Dia lumpuh karena kakinya tidak pernah dia gunakan untuk melangkah ke tempat yang buruk. Lihat ini. Masya Allah. Itu adalah buah dari meminta halal delima, bayangin. Dapat anak gadis yang cantik. Jadi kalau kita sudah makan apel tapi nggak dapat kayak gitu, itu yang salah kitanya, kan gitu. Itu mungkin belum izin sama yang punya. Nah, itu buah dari memasukkan sesuatu yang halal. Dia mendatangkan kebaikan. Ya, konsekuensinya sama. Kalau kita memasukkan sesuatu, mendapatkan sesuatu dari yang tidak diridhoi Allah, maka kita akan kehilangan ridho Allah. Ridho Allah itu bisa jadi dalam bentuk mungkin secara materi iya, tapi kehilangan ketenangan dalam hidup. Saya kadang-kadang suka bercanda tuh, Eva, sama teman saya yang mungkin satu profesi dengan saya, jarang pulang ke rumah. Tapi setiap ketemu sama saya minta selfie. Kenapa minta selfie? Gua mau kirim katanya ke bini gua biar percaya katanya. Kadang-kadang di tempat tertentu enggak berhenti-berhenti video call. Iya mah, nih mah di masjid kan katanya. Ini lagi acara pengajian kan mah. Saya kadang-kadang candain. Jangan-jangan handphonemu itu bukan dari yang halal. Kenapa? Akhirnya kehilangan ketenangan. Nah, itu yang sebetulnya bahwa sesuatu yang baik itu pasti akan mendatangkan ketenangan dalam hidup. Itu Nabi ngajarin banget kok. Albirru, puncak kebaikan itu matma'annat ilaihin nafsu. Kita itu bisa hidup dengan tenang itu kalau baik. Wasyarru, yang jelek-jelek itu tidak akan mendatangkan kedamaian. Dan kita selalu berusaha untuk menutupi itu dan tidak nyaman. Saya kalau jalan dengan istri saya, mau saya peluk, mau saya gandeng, di mana aja kan saya tenang. Tapi kalau berselingkuh, perlu lari dari Jakarta dulu kan. Ditaruh di pojokan Indonesia, ketika kesana merubah bentuk rambut, merubah bentuk style. Kenapa kok saya takut diketahui orang? Itu berarti nggak baik. Nah, ketika kita selalu takut diketahui orang, itu kan menunjukkan kalau sesuatu itu tidak baik. Gitu. Kalau baik, untuk apa saya takut diketahui melakukan apapun? Nah, ini sebetulnya buah yang kita tanam. Apakah itu yang halal, apakah itu yang haram? Baik, semoga cerita tadi bisa menginspirasi kita semua dan menempuh jalan halalan thayyiban. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Sebagai penutup, seperti biasa, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan doa penutup. Silakan, Kiai. Baik, para pemirsa, kita tundukkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita untuk selalu mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Semoga Allah senantiasa menjaga mulut kita, menjaga tangan kita dari menelan dan mengambil sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa kita. Usai sudah perjumpaan kita hari ini pemirsa, saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.